Halo apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Adanya liquidity shock dan demand shock di sektor perbankan, barang dan jasa selama masa pandemi COVID-19 diharapkan mampu diminimalis dengan kebijakan new normal yang diterapkan pemerintah. Sektor ekonomi dan kesehatan pun didorong untuk berjalan berdampingan. Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun saat ditemui dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara baru-baru ini. Meskipun belum ada data yang konkret untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi di semester 1, Misbahkun menilai ada lonjakan yang besar dalam likuiditas perbankan, serta permintaan barang dan jasa selama masa pandemi. Nanti di bulan Juli, dengan cut-off 30 Juni, baru kita ketahui kuartal kedua atau total in semester pertama itu seperti apa ekonomi kita. Nah ini yang harus kita kumpulkan datanya. Tetapi kita merasakan sekali adanya demand shock. Liquidity shock itu kita rasakan. Sehingga apa? Proses PSBB dan sebagainya itu kan membuat masyarakat aktivitas ekonomi dan sebagainya. Apakah saya memikirkan ekonomi semata? Tidak. Misbahkun menambahkan ide new normal bermanfaat untuk mengurangi dampak lonjakan likuiditas dan permintaan, mengingat perdagangan internasional pun saat ini belum juga teraktivasi. Secara global juga masalahnya perdagangan internasional belum teraktivasi dan kemudian kita akan berusaha menciptakan agregat demand secara lokal dan secara sektoral. Sehingga apa yang menjadi ketakutan kita, kekhawatiran kita ekonomi itu akan terjun bebas, paling tidak masih bisa kita apungkan sedikit. Itu. Alda dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengkritisi bantuan perawatan masjid di tengah pandemi COVID-19 melalui pemberian insentif operasional masjid dan juga peralatan medis sesuai dengan standar protokol kesehatan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad mengatakan, rumah ibadah merupakan wadah untuk pembinaan sikap mental dan moral. Untuk itu, pemerintah harus memperbaiki sarana dan prasarana ibadah di tengah pandemi COVID-19 dengan standar protokol kesehatan. Tentu harapan kita, perhatian dari dari pemerintah khusus Kementerian Agama, sarana ibadah ini juga harus diperhatikan, harus dibantu. Memang ini rumah ibadah ini kan sebetulnya ya tanggung jawab jemaah masyarakat lah. Tapi dengan adanya perbaikan kualitas sarana ibadah, apalagi zaman COVID-19 ini kan harus memenuhi standar kesehatan. Nah tentu harapan kita, Kementerian Agama ini jangan hanya menengok dirinya, tapi kan bisa bekerja sama, misalnya dengan dengan Kementerian Kesehatan. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menegaskan, bantuan dan insentif biaya operasional masjid harus diutamakan pemerintah, karena tidak adanya pemasukan atau sumbangan dari jamaah akibat wabah pandemi COVID-19. Tidak ke masjid, berarti tidak ada Jumatan, celengan-celengan, tidak apakah kencengan sedekah itu tidak. Banyak sekarang masjid atau sarana-sarana ibadah yang tidak ini gitu. Listriknya mungkin dari mana? Uang listriknya, dan lain sebagainya. Ajib dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong kebijakan tarif pajak pertambahan nilai dapat menjaga tingkat konsumsi masyarakat, juga meningkatkan daya saing produk lokal. Terkait kewajiban e-commerce asing memungut PPN sebesar 10% kepada konsumen, anggota Komisi 11 DPR RI Sarmuji mengatakan, meski negara sedang berupaya meningkatkan penerimaan negara dari pajak, namun efek dari kebijakan tersebut perlu diantisipasi, yakni terhadap daya beli masyarakat. Sarmuji pun mendorong masyarakat membeli produk dalam negeri dan adanya insentif pajak bagi pengusaha lokal agar produk dalam negeri dapat berdaya saing. Apa yang dibeli dari luar itu kan belum tentu barang konsumsi. Kalau apa yang dibeli dari luar itu barang produksi, sebenarnya bisa juga diberlakukan keringanan pajak. Tapi kalau yang dibeli dari luar itu barang konsumsi, ya lebih bagus kita mengutamakan produk sendiri sebenarnya. Yang justru kita ingin ada insentif produk-produk lokal, produk dalam negeri itu mendapatkan insentif pajak, keringanan pajak. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menilai,
Penambahan beban PPN kepada konsumen harus memperhatikan jenis produk, mengingat tidak semua produk dapat diproduksi di dalam negeri. Anies berharap masyarakat dapat mengakses produk dalam negeri dengan harga terjangkau, sebagai upaya untuk lebih memberdayakan produk dalam negeri. Nah, kalau untuk e-commerce asing, untuk barang-barang tertentu yang memang sangat dibutuhkan yang tidak ada di dalam negeri, itu mungkin juga tidak harus memberatkan seperti itu gitu ya. Atau cari mekanisme yang itu tidak membuat mereka tidak melimpahkan pajaknya itu kepada masyarakat begitu. Helmi dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari pemberian izin cantrang harus melalui kajian mendalam dan setelah jeda berikut ini. Komisi 4 DPR RI mendukung kebijakan Kementerian KKP yang kembali mengizinkan penggunaan alat tangkap cantrang, namun harus melalui kajian mendalam dan mekanisme yang ketat dalam pemberian izin. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, anggota DPR RI Muslim mengatakan izin penggunaan cantrang oleh nelayan harus melalui kajian yang mendalam terhadap dampak ekosistem juga kesejahteraan nelayan kecil. Tidak semerta-merta langsung dikeluarkan izin kalau tidak ada kajian yang mendalam ya. Kita tahu betul hari ini nelayan terutama kan apalagi suasana COVID ini kan sangat membutuhkan terhadap izin-izin tersebut. Tapi juga kita harus hitung dampaknya terhadap ekosistem. Anggota Komisi 4 DPR RI Ono Surono menambahkan izin penggunaan cantrang oleh nelayan harus didasari pada kajian mendalam mengenai teknis penangkapan serta dampak terhadap ekonomi nelayan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kajian pemberian izin juga harus berdasarkan masukan dari para pelaku usaha terkait karena penggunaan cantrang tersebut memerlukan spesifikasi dan aturan yang harus dijalankan. Permasalahan peraturan menteri itu harus benar-benar didasarkan pada kajian terkait dengan teknis penangkapan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial, termasuk lingkungan. Yang kedua, dilakukan public hearing dengan pelaku usaha yang mempunyai alat tangkap yang dilarang itu. Bondan dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Untuk memberi perlindungan kepada psikolog dan menjadi landasan serta perlindungan hukum, Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi menjadi usulan inisiatif DPR RI. Ditemui usai rapat Panja Balek RUU Praktek Psikologi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pelayanan jasa psikologi terhadap individu, kelompok, dan organisasi belum diatur dalam undang-undang di Indonesia. Sedangkan beban profesi psikologi sama seperti dokter atau bidan yang telah diatur oleh undang-undang. Kepastian pada proses memberikan pelayanan pada praktik psikologi itu menjadi akan lebih jelas, lebih terang. Kenapa? Misalnya di dalam proses pendampingan bencana, dalam proses keluarga, dalam proses kemudian seleksi pemerintahan, perusahaan. Anggota Balik DPR RI Anies Biarwati mengapresiasi adanya aturan mengenai perlindungan hukum bagi keluarga dalam rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi. Karena pemberian payung hukum terhadap praktik psikologi menunjukkan perhatian negara dalam memperbaiki kondisi keluarga yang menghasilkan masyarakat dengan jiwa yang sehat, khususnya dalam pembangunan negeri dan kemajuan bangsa. Masyarakat itu membutuhkan bukan hanya hal-hal yang terkait dengan fisik, tapi juga pendampingan-pendampingan atau hal-hal yang terkait dengan psikologi. Dan juga banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh warga negara kita, oleh masyarakat kita, itu yang diselesaikan dengan membutuhkan psikologi. Nah, selama ini praktek sudah banyak, tapi kita ingin memberikan satu payung hukum. Mario Hasiholan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong sektor pariwisata di Indonesia dibuka kembali secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mendukung rencana pemerintah membuka wisata alam dan konservasi yang dinilai memiliki resiko rendah terhadap penyebaran virus corona. Namun perlu ada ketegasan untuk tetap membatasi pergerakan masyarakat ke daerah wisata. Seluruh pihak sebaiknya tidak menganggap new normal sama seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau ada instruksi yang keras untuk menghadapi new normal ini dengan cara yang baik. Kami mendukung pemerintah apabila pengetatan itu tetap diwaspadai, nggak boleh dibuka begitu saja terlalu lebar. Jadi ada proses dalam 3 bulan ke depan, buka sedikit, buka sedikit, buka sedikit. Jadi bukan pelonggaran, karena kalau pelonggaran tuh yang terjadi adalah semua orang langsung masuk. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf memprediksi pandemi COVID-19 masih terjadi hingga akhir tahun ini. Namun sektor pariwisata perlu pemulihan dengan cara bertahap. Kementerian Pariwisata harus membuat petunjuk teknis secara rinci untuk memudahkan Pemda dan pengelolaan tempat wisata. Sektor pariwisata sangat terpuruk, pasti pengen loncat lagi. Tetap harus bertahap. Ya, juknis ini menjadi penting karena selama ini juknis ini belum jelas. Di bawah di daerah itu menerjemahkannya beda-beda. Contoh kayak dunia pendidikan aja, masih ada yang masuk hari ini masuk sekolah, itu nggak boleh. Oki dan Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait kondisi UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19, anggota Komisi 6 DPR RI menilai perlu adanya koordinasi dari hulu ke hilir dengan seluruh pihak terkait. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Herman Hairon mengatakan pemulihan kondisi UMKM harus dibahas mendalam dan melibatkan langsung pihak UMKM, pihak pembiayaan UMKM, dan lembaga penjamin penyaluran KUR. Kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19 salah satunya imbas pada lembaga pembiayaan dan penjaminan. Kemudian ada UMKM yang terdampak terhadap lembaga pembiayaan, terdampak juga terhadap lembaga penjaminan gitu. Nah, semestinya kan ini siklus ini didudukan bersama gitu loh, didudukan bersama terkait bagaimana kita memformulasikan dari hulu ke hilir institusi atau BUMN mana saja yang terlibat dari persoalan ini, termasuk barangkali juga harus mendudukan dengan Himbara karena penjamin ini juga kan banyak menjamin di kreditnya Himbara. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menambahkan UMKM bersama lembaga pembiayaan dan lembaga penjamin adalah satu rantai yang saling terkait. Jika ingin memperbaiki satu pihak, harus melihat dari sisi pihak lain. Nah, kalau kemudian kita evaluasi kepada korporasi, tadi kita mengevaluasi terhadap BUMN pembiayaan. Jelas mereka hanya berbicara tentang dirinya sendiri. Sekarang bicara tentang lembaga penjaminan, juga bicara dirinya sendiri. Nadia dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria dan tetaplah bersama kami. Terkait pengembangan program Refinery Development Master Plan atau RDMP dan pembangunan kilang minyak baru, Komisi 7 DPR RI meminta perhatian serius dari pemerintah agar program ketahanan energi nasional dapat terwujud. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Pertamina di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan ketahanan energi nasional harus dipersiapkan dari sekarang melalui pembangunan kilang minyak dan perbaikan sarana pendukung lainnya. RDMP membutuhkan dana investasi sangat besar sehingga perlu kerjasama dan terobosan. Sekarang kalau misalnya ketahanan energi yang memang sangat vital sekarang ini adalah minyak dan batu bara. Bahwa ketahanan energi jangka panjang itu harus dipersiapkan sekarang. Anggota Komisi 7 DPR RI, Rudi Masud, mendorong program RDMP dan pembangunan kilang minyak baru bisa selesai secepatnya. Ia mendukung penuh pembangunan jalur penghubung proyek RDMP di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur segera direalisasikan. Apapun bentuknya dan apapun modelnya demi untuk NKRI ini
itu harus dilakukan untuk membangun ketahanan energi. Dan syukur-syukur bukan hanya menjadi ketahanan energi, tetapi adapun kelebihan daripada hasil produksi dari kilang-kilang tersebut, mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi menjadi importir, tetapi kita bisa mengirim keluar menjadi eksportir untuk kelebihan daripada produksi dari kilang-kilang yang saat ini digalakkan di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Balikpapan. Mario dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Meskipun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara tegas menyatakan Indonesia tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan, akan tetapi masih banyak ditemukan kapal-kapal Tiongkok yang melaut di sekitar Kepulauan Natuna. Komisi 1 DPR RI pun meminta agar Badan Keamanan Laut turun tangan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengakui Tiongkok memang melakukan provokasi terhadap Indonesia, meskipun Indonesia tidak masuk ke dalam sengketa Laut Cina Selatan. Untuk mengatasi provokasi tersebut, Bobi meminta agar Bakamla dapat menjaga perbatasan tanpa harus melibatkan TNI. Kalau mereka provokasi itu dengan National Coast Guard itu kan berarti sipil, karena masalah kan perebutan wilayah nelayan. Kita tidak bisa mengantisipasinya dengan menggunakan kapal militer, karena kalau ada kapal militer mengganggu sipil itu kan artinya sudah agresi, kita bisa kena juga hukum di laut lah, atau kalau dalam bahasa militernya itu rules of engagement. Nah, oleh karenanya penguatan Bakamla sebagai institusi sipil yang untuk menjaga keamanan laut ini perlu disegerakan. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syafiq Karno menyatakan dalam menyikapi konflik Laut Cina Selatan, Indonesia harus memiliki presence atau kehadiran yang jelas untuk menjaga wilayah laut dan kepulauannya. Ia pun mendorong agar Bakamla serta Angkatan Laut dapat terus berpatroli untuk meningkatkan keamanan wilayah laut. Dan kita memang tidak ada konflik terbuka dengan Tiongkok ataupun dengan negara-negara lain ya. Kalau urusan ASEAN itu bisa kita selesaikan internally. Nah, akan tapi kehadiran kita ini yang harus terasa dan terlihat. Apakah patroli-patroli dari Angkatan Laut ataupun Bakamla ataupun Angkatan Udara juga ya. Alda dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Menyusul protes dari orang tua murid terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta masuk sekolah negeri, di sini Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kemendikbud membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda merekomendasikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta meninjau ulang kriteria usia pada PPDB zonasi. Sebab usia tidak mencerminkan dunia pendidikan. Syaiful Huda juga mendesak Disdik DKI Jakarta dapat memastikan seluruh siswa yang terdiskriminasi PPDB DKI dapat bersekolah di lokasi terdekat. Dalam mandat Permen 44 nomor 19 itu sebenarnya ada mandat bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap tahun. Ketika hasil evaluasi bahwa dibutuhkan penambahan kelas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal penerimaan peserta didik baru. Menurut Dede, kebijakan tersebut cacat hukum. Kesalahan utama Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah telah mendahulukan faktor usia dan bukan zonasi. Takutnya ini menjadi presiden bagi daerah lain, kemudian daerah lain mengambil penerjemahan yang sama, ya. Jadi silahkan nanti kami akan minta atas izin Pak Ketua tentunya kita minta kementerian tolong yang ini dipending dulu, ya diulang dulu untuk yang zonasi. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.